Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian, cuma dua, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sangat solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel tidak bisa ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah. Di sini benci gak kok berdua ya gak ono benci ya. Ya toh, seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak ada, masuk kok berbenci-benci ya. Cik gendengnya ada itu. Gitu loh, sesat. Ya sesat loh, disesatkan tuh Anda tadi. Mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan terus orangnya melakukan apa ke Anda? Enggak, mereka terus melakukan apa? Menuduh, sesat gitu dok. Gitu dok. Terus nolong Anda enggak? Loh, sampean mureng-mureng no karo deh. Masa ana wong motor mana ya jalannya? Terus lo buntu. Terus orang kamu dalam, kamu sesat ya? Lah piye to? Kene iki kalangan jalan tambah disentak-sentak. Ada orang tersesat kok malah di, ya mas. Lo nggak ada orang nyetir gak iso gak ro dalane, malah ditekani wong sak kampung, kamu sesat ya? Lo mulane kula niki sampean dudui dalane. Wah ini tak dawakno iso guyu kekel aku. Tak nyoba dikit ya. Nyoba dikit. Saya tanya, kamu kenal iblis? Tahu, pernah dengar? Oke. Cafat sepurone kita dapur ele-elean ya. Kamu kenal Dajjal? Pernah dengar? Kamu kenal Ya'juj Ma'juj? Oke, aku sekarang. Yang tertua di antara tiga ini yang mana? Iblis. Sekarang kalau kamu lihat riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Allah dan dari kepustakaan Islam, iblis sama malaikat Jibril duluan mana? Iblis. Dia paling senior di antara para malaikat. Ya toh? Siapa yang lebih senior dari iblis? Nur Muhammad. Muhammad ketika belum bertajalli atau mewujud menjadi Muhammad bin Abdullah melalui ibunya dan bapaknya. Tapi dia masih berupa gelombang dan cahaya, kan begitu kan? Oke. Nah, Ya'juj Ma'juj itu lahirnya kapan? Dajjal itu ya mesti ae kon gak ro. Wong kon jumlah rambutmu ro? Ro, piro jumlah rambutmu? Aku ro persis. Jumlah daun di pohon itu persis dengan jumlah rambutnya. Gak percaya menek hitungan. Ya ngono Abu Nawas. Oke, tak terusin dikit. Ini saya ngomong soal usia tadi loh. Jadi selama 700 tahun itu 700 jadi gini. Nah, iblis sudah tahu ya. Sebelum ada Adam jauh gitu ya. Kan Anda tahu Adam dibikin tapelnya itu fisiknya itu dari tanah liat. Nah, tanah liat ini yang paling mudah dicari di mana? Ya, kita dapur aja. Tidak penting benar salahnya, kan kita sama-sama tidak bisa melacak. Tapi yang penting endingnya nanti harus membuat kita menjadi lebih gembira kepada Allah dan menjadi lebih sayang kepada manusia, gitu aja. Nah, soal tafsir kon iso nafsiri. Semua tafsir ketika alif lam mim ya podo, hanya Allah yang ngono tok. Lewat jan yo ro ning ngono rek. Nah, hanya Allah yang tahu, ya semua orang tahu itu kan, artinya tidak bisa ditafsirkan tetap. Gitu loh. Dan indahnya Al-Qur'an karena ada alif lam mim alif lam ra, ada nun itu loh, terutama nun.
Wah. Gak ono dal, gandhi, gak ono, gak ono. Jadi gini, jadi teman sekalian, kalau Dajjal itu kan dikenal setelah ada informasi atau cerita-cerita dari para nabi, terutama Rasulullah. Menimni ono Dajjal ngene, ono Ya'juj Ma'juj ngene, di Quran juga ada Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi pokoknya kalau dilihat dari eskalasi waktu berdasarkan kelahirannya dalam tanda petik kan iblis, baru Dajjal, baru Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya tadabur aja. Dajjal sudah berlaku sejak 700 tahun yang lalu, kemudian memuncak pada abad 17 dan sekarang sudah berlaku seluruh dunia. Dajjal itu satu cara pandang di mana Anda ditipu, di mana Anda akan menganggap yang surga itu sebenarnya neraka. Anda diiming-imingi sesuatu dan Anda tertarik padahal itu neraka. Dan itu sudah terjadi pada kebudayaan, pada filsafat, pada apa saja, betul enggak? Yang Anda cari-cari itu Allah sendiri mengatakan, aku bikin tampak indah dunia itu bagi orang-orang yang kafir, kan gitu. Gitu. Jadi no arek gak usah tak terus-terusan lah. Gue temannya tak kayak contoh-contoh terus. Jadi Dajjal sudah berlaku sekarang. Semua sistem politik, semua sistem kebudayaan, semua sistem nilai dan kepercayaan sudah Dajjaliyah semua sekarang ini. Jadi semua polisi-polisi itu sebenarnya berdasarkan cara berpikir Dajjal tadi yang membuat manusia terbalik penglihatannya terhadap surga dan neraka. Anda sekarang ini takut nggak sama neraka? Menurut Anda, wong Indonesia ini bener takut apa tidak? Nggak takut-takut amat toh. Kan sibuk sama ingin ke surga. Dan yang disebut surga itu pokoknya kan duwe lomah lebih besar, bojo luwe ayu dan akeh. Ngono ta sing dibayangno. Jadi aspirasi orang kebanyakan tentang surga itu aspirasi materialisme. Gitu ya. Jadi bayanginnya tetap bayang materialistik gitu loh. Padahal surga itu enggak gitu sama sekali. Aku rodok riset iki. Oke. Yang paling gampang kan Allah mengatakan surga ada 4. Ada 4. Terus warnanya hijau tua gitu ya. Terus nanti Anda punya bawahan yang namanya sesuatu yang mengalir, yang disebut sungai. Sungai itu tidak pada airnya, tidak pada apa namanya, tanahnya, tidak pada suket-suketnya, tapi pada alirannya, betul enggak? Kalau ada sungai tidak ada airnya, kamu mengatakan itu sungai kok nggak ada airnya. Jadi sungainya bukan air. Jadi pada apa sungainya itu? Pada sesuatu yang mengalir, sifat aliran itu. Dan kamu membawai mintah tihal anhar. Di bawahnya ada sungai yang mengalir. Jadi kamu di atasnya. Jadi kamu itu pemerintahnya sesuatu yang mengalir. Jadi kamu bisa mengalirkan sesuatu, kehendakmu, semua segala macam. Nanti kamu skenario sedemikian dan tercapai. Dan bedanya dengan yang membuat kita tidak bisa paham surga sampai hari ini adalah kalau di dunia surganya seseorang bisa merupakan neraka bagi orang lain. Ada kamu beli motor baru itu neraka bagi tetanggamu, betul enggak? Betul enggak? Yang satu kawin mengawini cewek neraka bagi laki-laki yang tidak mencapai cewek itu. Itulah dunia. Di surga tidak. Di surga kata Allah kita terpenuhi semua yang kita inginkan tapi tidak ada konflik. Bahkan ada ayat mereka berebut gelas tapi tidak ada pertengkaran dalam perebutan itu dan seterusnya lah, macam-macam gejala-gejala surga itu. Saya ingin mengatakan ini kepada Anda semua untuk supaya Anda itu jangan terlalu bingung-bingung amat melihat keadaan ini. Indonesia itu tidak ada kan, tidak ada apa-apa. Dunia tidak ada ya apa-apa toh mas. Kamu pikir Anda cuma hidup sekali? Bagaimana kalau nanti dihidupkan lagi? Iki tak tekati loh ini. Awas ngonek. Ya Allah, semua jamaah KC tolong hidupkan lagi. Sesuai dengan ayatmu. Allah mengatakan enggak, bukan itu. Kenapa kamu ingkar kepada Allah, kata dia. Padahal dulunya kamu mati, gitu kan kalimatnya. Dulunya kamu mati. Kalau dulunya mati, sebelum mati hidup apa enggak? Berarti sekali ya. Dulunya kamu mati berarti kita tarik ke belakang, berarti sebelum mati tadi kan hidup, berarti 1 kali hidup 1 kali mati.
Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan lagi, berarti 2 kali. Kemudian aku matikan lagi, 2 kali hidup, 2 kali mati. Kemudian aku hidupkan lagi di surga. Di ayat ini tok aja Anda hidup 2 kali, baru di surga. Yang rokok lah nek kono. Tapi dengan catatan rokok yang saya bilang itu omongannya Dajjal, kan gitu. Jadi kalau omongan saya, Anda surga. Bahwa surga keberatan sama Anda butuh tanggung jawabku. Ya ngono ya, sing seger mikire ya rek ya. Oh nek kon gak duwe kesegaran ngono wis gak enak uripmu ya, sing seger. Oke. Jadi teman-teman sekalian, Dajjal sudah berlaku. Jadi pertama ketika ada penghancuran Inkamaya, penyebaran perampok-perampok dari barat ke selatan dan ke timur sampai ke Amerika Latin, ya, di laut-laut di mana Mojopahit jadi gugup, Demak jadi gugup, semua sampai terjadi ada 4 tahun kosong di mana Sunan Kalijogo memimpin penimbunan kekayaan yang sampai sekarang belum ditemukan dan seterusnya. Ini dia tahu persis. Iki rodok ponakane Gajah Mada. Cuman Gajah Mada takoni sapa iku? Sapa iku malah gak ero kok. Gak sampe kenal aku nek raine dipada-padano karo aku ngono iku. Iya, guyon ya Mas ya, tapi serius ya. Ada hadiah buat 27 Mei tentang iya, isi tenang aja, aja kuatir engko tak lamarno nang Gajah Mada. Wong beliau-beliau itu kita cinta kok. Kita ngomong macam-macam wong cinta kok. Cinta itu kan ukurannya tidak pada epistemologi, ukurannya pada niat. Vibrasi apa namanya? Cintanya itu gitu. Oke. Iki tak persingkat, Rek. Dajjal sudah berlaku. Ya. Sampai kemudian ada yang namanya masa pencerahan, Renaissance, Aufklärung dan seterusnya. Itu puncak ilmunya Dajjal. Kemudian sampai ada sandiwara timur lawan barat, komunisme lawan kapitalisme, terus ada demokrasi segala macam, terus dibikin ada negara, ada nation state, mari ngono apa state, apa ngono state, terus pokoknya negara seolah-olah penting. Begitu wis dadi negara dibuka pagere negara. Sekarang MEA masuk semua sini, masuk semua loh, jarit negara. Jadi kita diombang-ambingkan, ya. Dan di puncak suksesnya Dajjal itu secara alam pikiran sudah, intelektual sudah, spiritual pun sudah. Kemudian sistem budaya sudah, sistem politik sudah, undang-undang pun undang-undang yang terbalik seperti itu. Nah, sekarang adalah era Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal itu gabungan antara yang barat agak tengah dengan barat sekali, kalau Ya'juj Ma'juj itu dari utara. Nah, sekarang yang paling menjadi sasaran Ya'juj Ma'juj adalah Indonesia. Ngono ceritanya. Ya'juj Ma'juj itu pokoknya kuning lah. Itu infanteri yang luar biasa. Tapi dia ke sini. Tadi ingat tak pertanyaan saya? Di mana Israel disuruh cari tanah liat? Kalau di kisahnya kan Jibril disuruh cari tanah liat. Sampai sini, di sini sudah ada iblis jauh sebelumnya. Di tanah ini. Ini sudah dikuasai iblis. Ini dari berbagai macam wacana. Jadi sebelum Adam datang, di sini sudah dikuasai iblis. Gitu loh. Karena iblis langsung lari, begitu diibliskan karena la yasjud itu tidak tahu sujud, dia langsung diusir ke sini. Jadi ketika Jibril mau ambil tanah liat, dihalangi sama iblis, Jibril lari. Mikael lari, terus Israfil lari, tinggal Israel. Israel memakai ilmunya iblis. Itu iblis itu pinter. Ini sebelum Israel ya, sebelum Israel tak. Iblis itu dia ingin melaksanakan ayat Allah bahwa Allah itu menciptakan khalifah di bumi, betul enggak? Iki gimana kok ditaruh di surga ya Adam ya apa? Di bumi fil ate. Ini jailun fil ardi khalifah. Lah kok ditaruh di surga? Salah ini, tidak taat sama Allah. Akhirnya iblis berusaha.
Bagaimana caranya memindah Adam dari surga ke bumi? Bener nggak yang dilakukan? Ya lumayan. Ya jangan aja pecah dasar. Nah, cara dia masuk surga itu gini, surga itu dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Kepalanya di depan pintu surga, badannya di dalam surga. Nah, caranya iblis masuk surga itu dia nunggu menguap si naga ini. Begitu naga menguap, iblis bleng masuk. Kemudian menjalani lorong yang panjang di perut dan di badan naga itu, kemudian menunggu naga beol. Begitu beol, iblis ikut. Dan begitu keluar dari duburnya naga, dia sudah ada di dalam surga. Baru dia cari Adam. Tapi dia dihalangi oleh burung merak yang sangat banyak di surga, yaitu pasukan-pasukan kavaleri dan infanterinya Allah untuk menjaga setiap zona surga. Maka akhirnya iblis acting, dia beli serban. Lagi kita menang nih, jenggotnya dipanjangkan. Terus dia ambil buah apa itu, disuduk-suduk terus jadi tasbih. Terus kadoke diunggahno. Loh, ini serius sih. Ini serius ini. Nah, akhirnya si iblis ini menemui Adam di dalam kostum malaikat. Gitu. Adam hormat kan, loh ini malaikat siapa ini? Oh, Kanzul Jannah, bendaharawan surga, al-khasyi, ar-raqi, as-sajid, tafadhalu. Itu dihormatilah oleh Adam. Dan semua bangsa Indonesia sekarang adalah Adam yang didatangi oleh saya gondrong ini kan ada pahalanya. Bapak yang mau cafu aja diuring-uring aku. Karena gini loh, saya tuh didatangi orang, beberapa orang dan berkali-kali. Sopo kon? Kulo diutus Nabi Ibrahim, Cak. Besoknya lagi, sopo kon? Kulo utusannya Nabi Musa. Terus datang lagi, kulo niku utusannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok aku dengaran ngutus wong nang aku ngono. Mboten, Cak. Kanjeng Nabi niku ngersula. Ngapa kok ngersula? Ngersula itu hatinya nelongso gitu loh. Apa kok Kanjeng Nabi ngersula? Lah iya, oleh iki orang-orang Islam sekarang itu ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul kok mek jenggote tok. Mbok rambutnya ya ditiru, ngono ceritanya. Ngono ceritanya. Oh iya ya, bener ya. Wah. Iya kok. Kabeh Nabi gondrong. Dari Adam, masuk Adam nang perapatan jalan nang salon ngawur ae. Ya toh? Apalagi Nabi Nuh ndak sempat ngurusi rambut. Dia bikin bahtera begitu besar untuk 1000 pasang binatang dengan sekian ratus umat Islam. Jadi itu harus teknologi sangat tinggi. Belum lagi nanti binatang dan binatang ini selalu bertengkar dan dikasih kurungan masing-masing. Belum lagi nanti ada binatang namanya Balkadaba dan iblis masuk kapal itu dengan berlindung di ekornya Balkadaba. Ah, ini cerita lain kapan-kapan. Disitulah lahirnya tikus, lahirnya lahirnya babi. Itu. Ketika itu lahirnya, gitu. Kon mbuktekno gak iso, mbantah yo gak iso. Kapok kan ya. Ini teman-teman, supaya Anda itu luas dan jangan terlalu dibebani oleh hal-hal yang seharusnya tidak membebanimu. Kamu harus tetap gembira, harus tetap seger hidupmu. Dengan pengetahuan yang luas kamu kan ketawa-ketawa sendiri. Betul enggak? Terus nanti iblis datang ketika kapal mulai berangkat, banjir sudah besar, terus gitu kata si iblis. Terus sapa ya?
Mboten kula. Kurang ajar ngapa kowe lene, Bris? Itu kata si Nabi Nuh. Mboten. Pinten niki sing melok sampean niki? Berapa yang ikut sampean? Maksudnya kewan ta wong niki lho tiange kan jumlahe pinten? Orangnya berapa yang ikut sampean? Yo 300 lah. Gitu. Terus sing kelelep, sing kena banjir, wah gak iso dihitung. Nek 1.000 ono. Oh berarti menangku loh kali sampean. Ngene. Blesi carane ngenyek ngono. Jadi sing melok sampean mek 300, sing melok aku atusan ewu. Loh, tahu kan krungu cerita ngono? Gak tahu wong aku ngarang dhewe. Oke, sekarang saya singkat. Sekarang ya Majuj eranya sekarang. Dajjal sudah berlaku kok. Sekarang Anda pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu. Itu pengalian isu. Anda tahu Cina itu komunis apa tidak? Cina itu pernah dihapusi iblis di depan pintu surga, betul enggak? Sekarang dia pinter. Tetap komunis politiknya untuk imamah Cina iya. Sekarang pelajari ekonomi dunia. Sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di situ, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan. Nah, tutup ndi kemarin. Ya, kan dia pernah jadi. Sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah tidak kuat. Kuba udah dilepas embargonya, Amerika udah lemah, nggak bisa apa-apa. Karena doanya juga tidak jelas. Obama, Atina, Virginia, nggak jelas. Digawe meneh, oh sesat gue ya. Oke. Sekarang yang kuat cuma dua, teman-teman sekalian, cuma dua, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid. Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sangat solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Israel tidak bisa ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Ngono rek. Makanya Anda disuruh benci ini, benci lah. Di sini benci gak kok berdua ya gak ono benci ya op. Ya toh? Seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak? Ndak ada, masuk kober benci-benci ya. Cik gendengnya ada itu. Gitu loh. Sesat. Ya sesat no, disesatkan tuh Anda tadi. Mana tadi? Terus Anda gimana? Anda disesatkan terus orangnya melakukan apa ke Anda? Enggak, mereka terus melakukan apa? Menuduh, sesat gitu dok. Gitu dok. Terus nolong Anda enggak? Loh. Sampean moreng-moreng no karo deh. Masa ana wong motor mana ya jalannya? Terus lo buntu. Terus orang kamu sesat ya? Lah piye to? Kene iki kalangan jalan tambah disentak-sentak. Ada orang tersesat kok malah ya mas. Lo nggak ada orang nyetir gak iso gak ro dalane, malah ditekani wong sak kampung, kamu sesat ya? Lo mulane kula niki sampean dudui dalane. Aneh wong saiki iki. Wong jelas sesat kok malah dituding sesat.
Lho kula nyempon roh yen niku mboten saged nerusno dalane bingung kula niki. Kok malah dioring-oring. Aku tahu nang Padang Bulan, mulai nang gone Cafuat Padang Bulan sama teman-teman dari IKIP Jogja. Padang Bulan di awal-awal jalannya jeblok hujan-hujan gini. Jadi mobil kecil itu ndak bisa maju, ndak bisa mundur. Wes, gak sapa apa iki. Orang kampung keluar satu persatu, sak rombongan. Sampai ini salah. Kudune lewat kene sampean. Oh nggih, Pak. Ngono, wis karo terus dirasani. Terus datang rombongan lho, ya apa sih kok lewat kene? Ya kempet sampean, kudune lewat kene sampean. Ah, malah dioring-oring. Iki wis gak iso mlaku dioring-oring dirasa. Jadi bilang sama teman-teman, kalau aku tersesat tolonglah. Gitu kan? Tunjukin aku jalan. Dan kasihanilah orang yang sesat. Rasulullah kan azizun alaihi ma'anitum. Dia sedih sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Kok bisa ya ada manusia akan masuk neraka? Kan saya tidak tega. Gitu dong. Jadi bilang sama mereka besok pagi, tolonglah saya. Ada apa? Aku orang sesat, Bapak. Tolonglah aku. Jangan dimarahi. Sesat itu sendiri sudah sengsara. Kenapa engkau tuding-tuding aku, Bapak? Nanti aku tulis puisi loh. Wes, aku kepingin ngomong terakhir ingin kira soal tadi kan asalnya tafsir, tadabbur segala macam, jangan sampai bertengkar. Indonesia juga tetap jangan terus ditinggal. Indonesia itu kekasihmu, kamu harus tolongin dia kalau bisa kan gitu. Syukur dia minta tolong, kalau dia tidak minta tolong nanti kita tolong kan GR kan gitu. Kita tak tolong ya. Loh, siapa sih ya tolong nih loh, lu dewe sampean. Saya tidak ada masalah kok. Nah Indonesia ngomong piye gue? Tuas olehmu ngene gimana? Indonesia sendiri tidak merasa ada masalah apa-apa kok, gitu loh. Nah, sekarang Ya'juj Ma'juj itu sasaran utamanya adalah tempat di mana Israel mendapatkan tanah liat. Dan disinilah pusat iblis. Aku tanya lagi, lebih tua mana iblis Dajjal atau Ya'juj Ma'juj? Iblis. Ini anak baru. Sekarang menyerbu tempat mbahnya. Karena iki nggone iblis. Nggone iblis iki, hati-hati kamu hitung lagi. Ini tempatnya iblis, pulau ini. Dikuasai sejak dulu. Semara bumi sudah saya bikin drama tikungan iblis 5 tahun yang lalu. Ini tempatnya iblis. Kamu salah sasaran. Kamu pikir ini santri-santri? Enggak, dilungkas ngene. Tetapi iblis yang sudah belajar kepada Muhammad SAW. Aku tanya, apakah iblis berani melawan Muhammad? Apakah iblis takzim kepada Muhammad? Takzim. Jadi jelas lagi ya, Anda adalah turunan iblis campur Adam yang sudah gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Jadi iblismu kamu kendalikan, betul enggak selama ini? Maka jangan dipancing-pancing untuk keluar. Gue metu temen sungguhnya arek-arek kan gitu. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya ya? Jadi teman-teman tolong pikir kembali. Jokowi mikir kembali. Ya, saya nggak melawan loh saya. Saya kan duduk ini nggak mbahmu dewe iki. Ini tempat mbahmu deh. Ini serius, ini tempat iblis, ini serius. Loh, kamu pikir orang Israel enggak? Orang Israel sering kesini karena tahu ini mbahnya. Mbahnya mereka enggak berani kalau sama kita. Cuman ngapusi gitu toh. Cuman mereka enggak berani. Ini serius ini mas, ini serius. Loh arek-arek kok ditantang? Mungkin ini penggawean gak duwe ya tane. Ditantang gelut. Loh. Ayo wis. Ono ceritane
Jangan marah ya bapak-bapak yang denger ini. Saya ngomong sama anak-anakku, aku tidak ngomong untuk masyarakat dunia melalui YouTube. Kalau keluar di YouTube itu bukan sasaranku, salahmu dewe buka-buka YouTube. Aku ngomong kepada anak-anakku. Kalau mereka masih hanya iblis, kalian akan segera hancur lebur. Karena iblis tidak bisa dilawan sekedar oleh Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj. Tapi karena iblis yang di pulau ini sudah mengenal Muhammad SAW, maka engkau akan disayangi asal jangan minta berlebihan kepada kami. Kalian kan kita terima selama ini. Tidak ada masalah, toh? Kita terima. Manusianya kita terima, tidak ada masalah. Gitu loh. Cuman kalau sudah dikasih hati jangan minta merempelo, dikai rempelo ya lo nih sore meneh. Osus. Mari osus dikaro nih sore meneh. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, ini cara kita untuk menghadapi masa depan. Kita tidak membenci Jokowi, kita tidak membenci Ahok, kita tidak membenci Taipan. Kita tidak membenci, kita cuma bilang tolong dipikir ulang. Ayo kita baik-baik ke depan. Bener nggak? Tolong dipikir. Wong kita ini mudah kok. Ini turunan iblis, ibaratnya ya. Itu sudah hafal sama macam-macam. Semua diterima di pulau ini. Siapa yang tidak diterima, betul enggak? Semua diterima. Atau orang Barat, orang Arab, semua diterima. Tidak ada masalah di sini. Nginep di rumah orang di kampung juga dengan senang hati kok, dikasih makan kok. Kita tidak anti siapa-siapa. Tidak ada rasisme di Indonesia. Jangan pernah ngomong di Indonesia ada rasisme. Kita menerima mereka semua sejak berabad-abad yang lalu. Cuma aja kok pek kabeh rek. Wingi kos mari ngono kok tuku nggone kos iki. Mari ngono sak omahe kok tuku. Mari ngono aku dadi pembantu rumah tangga iki wis ngene carane iki. Dadi sutek iki ono ngene carane. Asu pekati Cina. Kita ndak anti loh Mas. Kita ndak anti loh ya. Tolong ingat, kita ndak anti siapa-siapa. Kita terima semuanya. Terakhir sekali, jin pun kita terima. Dan sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda, tolong jangan benci jin. Tadi saya tanya Cak Fuad itu di Ar-Rahman itu, kenapa kok Fabi ayyala irobikuma? Tadi Ali ingat, kita di mobil bilang, Ali mengatakan mungkin suami istri. Enggak, ada kemungkinan jin dan manusia gitu kan. Terus Cak Fuad melegitimasi, itu maksudnya jin dan manusia. Seluruh surat Ar-Rahman itu untuk jin dan manusia. Jadi kita sama jin dengan jin itu kompak. Kenapa kalau ada jin merasuki atau siapa merasuki kamu tuduh itu jin, terus kamu keluar. Nanti aku bacakan mantranya Nabi Sulaiman. Itu kejem banget karo jin. Kejem banget. Asal dikit-dikit ada bahkan di syuting tuh. Menangkap jin. Wah. Kamu kok kejem amat sih sama sesama makhluk Allah. Akhirnya datanglah utusan masyarakat jin ke Kadipiro. Cak, tolong bilang sama manusia, itu yang nakal jin itu cuman ada 0,01%. Bayangin kalau yang nakal itu 5% aja dari jin, yang jumlahnya beratus-ratus kali lipat dari bangsa Indonesia. Kalau mereka nakal, setiap sidang kabinet kesurupan kabeh. Bener nggak? Setiap orang Jumatan khotibnya kesurupan. Setiap sekolahan di kelas gurunya kesurupan. Setiap orang tidur dengan istrinya, suaminya diganti jin. Dan mereka mampu melakukan itu semua. Ayo awas engko. Mas iki sampean temen kok. Demikian standing comedian. Jadi Mas, ojo terlalu cemas. Ayo kita pahami seluas-luasnya ya, supaya Anda tetap bergembira dan Anda tidak membenci orang yang menyakiti Anda. Karena Rasulullah tadi mengatakan, apa, Cak Fuad dulu pernah menjelaskan, kalau orang Yahudi itu kalau dipukul dia membalas. Bahkan itu menjadi hukum. Kalau orang Nasrani
sangat arif, dipukul pipi kanan, pak, amang gak mau. Kalau Islam, kata Cak Fuad di Padang Bulan, Islam sangat rasional di tengah-tengah, itu namanya ummatan wasaton. Kamu punya hak membalas, tetapi kalau kamu memaafkan, itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu gitu. Dan itu yang saya tawarkan di Kendiri Cinta. Kita tidak menjadi golongan, kita tidak akan bikin golongan independen untuk mencalonkan gubernur. Enggak. Kita melepas Anda semua. Anda jangan percaya sama saya, Anda jangan percaya sama Cak Fuad, sama siapapun. Percaya kepada Tuhan, kepada Muhammad, dan kepada yang benar. Saya tidak ada, tidak ada masalah. Cak Fuad tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi jangan menjadi kultus. Maka tadabbur jimaiyah ini tidak menghasilkan madhab. Ya toh? Madhabnya macam-macam, tidak ada masalah. Kemarin tuh ada siaran yang ngimami tarawih yang ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Titit. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dibales sen ya. Iya kan aku ono ngono iku. Ya sembuhku mazhab capo apa karo ya. Jadi di sini mazhabnya juga macam-macam, tidak ada masalah. NU, Muhammadiyah mau apa, itu semua hasil tafsir. Tapi harus dikembalikan kepada tadabbur. Anda boleh masuk NU, boleh masuk Muhammadiyah, boleh masuk mana saja, boleh milih mazhab yang mana saja, tapi kembali kepada tadabbur, yaitu bahwa outputmu lebih rahmatan lil alamin untuk siapa saja. Betul enggak, Mas? Oke. Tepuk tangan untuk iblis. Terus ada satu dua hal lagi yang Amir udah ya? Amir udah ya? Oke. Saiki jam piro? 2:30. Kenapa engkau begitu sehat? Hah? Hah? Karena menerima, maka engkau menjadi sehat. Ada sih sebenarnya, tapi engkau kapan-kapan aja. Oke, sekarang 2 orang lagi deh, kalau cuma setengah jam, tinggal 2 orang lagi untuk Cak Fuad. Jeda dulu kayaknya. Oke, nanti kita akhiri dengan musik ya. Oh. Udah siap sekarang? Udah sip, oke. Nanti kita puncai dengan musik, yuk. Oh, kono sudah macam-macam loh ya. Simple aja ya. Ini iki awam-awam marah-marah iki ya. Iki rada goblok-goblok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wahai jiwa memanggil jiwa, wahai hati memanggil hati. Tolong bantu untuk berdoa untuk kekuatan saya didolimi orang tua saya sendiri sampai hari ini. Dan saya nggak bisa kumpul dengan orang tua sampai hari ini. Insya Allah antum tahu. Terus tadi saya baru datang dengan teman-teman naik kendaraan, disambut dengan Rabbi la tadarni fardahu anta khairul warithin. Yang boleh saya artikan secara bebas, ya Allah, jangan biarkan aku sendiri atau munfarid, berilah aku pendamping, engkaulah sebaik-baik pewaris. Atau kalau masih yang jomblo-jomblo di sini bisa untuk nyari jodoh, ya Allah jangan biarkan aku jomblo. Ya ini benar serius. Berilah, saya sering ngasih amalan ini kadang-kadang sama teman-teman saya. Berilah aku pendamping, engkaulah sebaik-baik pewaris. Itu bisa dibaca di sujud terakhir ya. Itu bisa pernah dibaca Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Terus sebagai follow up daripada Rabbi la tadarni fardahu anta khairul warithin, sebelum saya ngomong nanti puncaknya tentang bagaimana merukunkan mewahada yuwahidu, mentauhidkan umat Islam, karena Islam itu sebenarnya yang non muslim tolong jangan kecewa, saya mencontoh dari begawan guru saya. Islam adalah mengamankan. Jadi nanti puncaknya di situ. Mungkin untuk oleh-oleh 27 Mei nanti. Ya, tentang tadabbur tadi saya bisa menambahi sebagai lata dari fardahu anta khairul warithin, bahwa tadabbur itu kan kita pernah lihat keringat Nabi itu wangi. Saya Abdul Qadir Jailani pun digigit nyamuk pun juga nggak terasa. Saya menambahi di situ karena sebagai Rabbi la tadarni, sebagai kawan, sebagai guru, sebagai apa. Lah sebagai munfarid kepada pewarisnya, saya dari tadi selalu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Terus masalah iblis, saya menambahi juga bahwa di surat Al-A'raf ayat 21 itu berbunyi fakosamahuma
ini lakuma laminan nasihin. Dan berkatalah iblis atau Samiri atau Semar kepada keduanya, Adam dan Hawa, itu tafsir setengah tadabbur, silahkan, bahwa akulah adalah penasihatmu. Saya pernah mendengar dari Begawan Guru pernah ngomong orang sekarang itu penceramah atau apa sukanya nasihat menasihati. Saya tidak setuju di situ. Itu di surat Al-A'raf ayat 21. Terus saya kemarin SMS dengan kawan saya, seorang kiai host dari Tapal Kuda, yang saya katakan, saya mau curhat aman jenengan sebagai penerus Al-Makfuruh ... Kenapa lambang Majapahit atau Surya Majapahit itu jumlahnya 9 dan diteruskan ormas Islam terbesar di Indonesia, kenapa tidak 11? Ya, karena dasarnya jelas di surat Yusuf ayat 4, kalau Nawakartika atau bintang 9 mungkin hanya pas ketika zaman wali atau zaman awalnya berdiri organisasi tersebut. Kalau ukurannya sahabat 4, kenapa Imam Hasan tidak dimasukkan padahal dipilih lewat suro dan memimpin selama 6 bulan lebih, walaupun sehari bagi saya kalau khalifah tetap saja khalifah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan ayahanda Cak Nun dan Cak Fuad. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Anissa. Singkat saja, karena saya ingin tahu, pertanyaan ini akhir-akhir ini berseliweran di kepala saya dan penasaran sekali ingin tahu jawabannya. Pertanyaannya itu adalah, keimanan kita itu otoritas kita atau otoritas Tuhan, atau kolaborasi keduanya, dan bagaimana kolaborasinya itu kalau misalnya kolaborasi. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa mencapai standar umum keimanan yang baik dan bagaimana mempertahankan keimanan itu. Ya, sekian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabnya? Kembali ke Quran aja ya. Di surat Al-Hujurat, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman. Ini kan standarnya ya. Alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ulaika humus shadiqun. Jadi orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu, dan kemudian dia berjihad dengan hartanya dan dengan dirinya di jalan Allah. Ya itu aja. Jadi untuk mengukur iman kita, kita teguh, mantap, atau ada keraguan. Kalau masih ada keraguan, ya berarti belum mencapai standar iman yang benar tadi. Ragu itu misalnya bagaimana? Bukan ragu Allah itu, kita yakin Allah itu ya Tuhan yang Maha Esa. Tapi ketika kita ragu akan rahmat Allah, ragu akan rizki Allah yang ditentukan untuk kita, ragu akan ketetapan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita, nah, itu juga ada keraguan seperti itu. Jadi pengertian tidak ragu itu bukan hanya soal ragu, benarkah Allah itu Tuhan yang Maha Esa, benarkah Muhammad itu Rasulullah, bukan itu. Saya kira kita semua yakin itu. Tapi ya itu kelanjutannya tadi ya. Ragu bahwa Allah itu betul-betul pemberi rizki, ragu bahwa Allah itu betul-betul akan memberi jalan keluar kepada kita saat kita menghadapi kesulitan, ragu bahwa Allah itu sudah menetapkan rizki untuk kita ya, sehingga kita tidak perlu mencari ya secara tidak benar. Nah itu namanya iman yang tanpa ragu. Tapi itu harus diikuti dengan jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjihad. Hidup itu adalah jihad. Ya. Jihadnya apa? Yang pertama dengan harta. Mengapa kok dengan harta dulu? Karena jihad harta itu tidak akan pernah habis apa kepentingannya. Ya. Jadi tidak akan pernah kemudian ada masa di mana orang sudah tidak perlu lagi berjihad dengan harta. Karena sepanjang sejarah manusia juga ya memerlukan ini jihad dengan harta. Ya, untuk membantu orang miskin, untuk membantu orang yang kesusahan. Karena memang di dunia ini tidak ada pemerintahan yang dapat menjamin keadilan, sehingga ada orang-orang yang termiskinkan. Ya, nah, maka jihad bi amwalikum ini nomor satu.
baru setelah itu jihad dengan diri sendiri. Ya, yang itu artinya sangat luas. Jihad dengan pikiran, dengan waktu, dengan tenaga. Baru kalau memang diperlukan, sak nyawane pisan. Nah itu bi ampusikum itu nyawa, jihad dengan nyawa itu memang diperlukan tapi pada waktunya. Bukan berarti kemudian wah kewajiban jihad kok gak ono musuh ya, ndolek musuh nek ngono ya diperangi. Jadi menciptakan musuh untuk diperangi, bukan begitu, ya. Jadi jihad bi amfusikum itu sangat luas pengertiannya. Termasuk kalian kita semua datang ke sini ini juga jihad ini. Ya, ini jihad kita. Nah, jadi itu salah satu saja kita ambil penjelasan Quran langsung mengenai standar keimanan. Di ayat yang lain ada itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Misalnya itu, dan masih bisa cari lagi dalam Al-Quran. Tapi saya kira itu aja yang paling pokok saya sampaikan. Terima kasih. Saya melanjutkan ini nanya ke Cak Fuad. Ada ayat lain Cak Fuad yang menunjukkan hubungan timbal balik antara kadar keimanan seseorang dengan ujian Allah. Kalau nggak salah ada, apakah engkau mengira engkau sudah beriman sedangkan engkau belum mendapat? Ya. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu alladziina aamanu minkum wal ladziina maaf ya. Walanabluwanakum bisya'in minal khauf dan seterusnya. Jadi memang iman itu harus diuji, ya. Harus diberikan ujian. Rasul mengatakan bertambah kuat iman seseorang, bertambah besar ujiannya. Itu memang dinyatakan secara eksplisit oleh Rasulullah, dan di dalam Al-Quran juga bisa kita cari hubungan antara keimanan dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Oleh karena itu, ketika kita menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit dan lain sebagainya, itu harus juga kita sikapi sebagai salah satu cara kita untuk naik kelas dalam keimanan kita. Ya, saya kira begitu tambahnya. Untuk anak saya ya, karena menganggap saya bapak yang tadi, saya merasa beruntung kan seharusnya kan kakek. Jadi begini, Dek, karena saya sudah dipanggil Mbah ya. Jadi gini Dek, menurut saya ini saya nambahin aja. Yang dikatakan Cak Fuad sudah merupakan apa namanya tulang punggung dari pemahamannya, tapi saya nambahin cabang dahan-dahannya. Jadi gini, kalau Anda tidak punya pikiran dan pertanyaan seperti itu, maka hidup Anda belum potensial imannya. Anda sangat potensial imannya karena Anda punya pertanyaan seperti itu. Tapi kalau Anda berharap Anda akan mendapatkan jawaban pasti dan objektif atas pertanyaan itu, maka Anda salah. Itu sampai mati kan nggak bisa jawab. Satu ya, nggak mungkin. Itu babak final selesai baru nanti ada jawabannya. Kalau selama kita hidup masih begitu dan setiap kali kita bertanya seperti itu bagus. Dan Allah memang membiarkan kita di dalam dialektika yang seperti itu. Dialektika seperti itu, misalnya saya kasih contoh gini Dek. Allah mengatakan ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan, akan menjawabmu. Tapi itu nanti ada mekanisme begini. Kalau kita minta tiap hari, dan mintanya itu kan sesuai dengan keinginan kita, bukan kita nyari tahu Allah itu maunya apa, kan gitu kita. Itu juga Allah kan agak kecewa juga lah. Kamu itu minta kok nggak nanya aku dulu yang cocok untuk kamu itu apa, kan gitu. Jadi bisa jadi kalau saya membayangkan, kalau kamu minta-minta sama Allah, Allah mungkin jawab begini, kamu tuh kurang apa, saya kasih segala macam terus, masih minta-minta terus itu loh. Itu salah satu kemungkinannya. Dan ini kamu nikmati aja. Tapi terus kamu tidak berdoa, terus Allah malah ngomong lain lagi. Sombong betul kamu tidak minta ke aku. Nah, yang benar yang mana? Minta apa tidak minta? Nah, yang benar adalah mengalami kedua-duanya itu, supaya lebih makan dan puncak kematangannya kita belum pernah tahu. Memang begitu hidup itu. Itu loh Dek. Dan mengukur iman sendiri ya tidak bisa. Yang bisa mengukur ya
Allah nanti kan. Kita tidak bisa, tapi kita terus bergerak seperti itu. Gitu ya, Dik ya. Menurut saya itu tambahan aja supaya Anda jangan terus mencari jawaban objektif. Kelemahan orang modern adalah selalu mencari kepastian objektif. Tidak bisa, tidak bisa. Suami istri pun tidak bisa objektif bahwa ini benar-benar baik, enggak. Cak Fuad tolong dijelaskan, Cak Fuad. Ini saya mumpung Cak Fuad di sini lah, ini kita habisin lah pokoknya. Ini gitu, ini hubungannya sama bahwa hidup itu dinamis. Misalnya sekarang Cak Fuad kemarin menjelaskan waktu di Padang Bulan, kan selalu kita ini bilang gini, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, gitu kan? Cak Fuad, saya kira Cak Fuad kemarin membedakan antara, itu kan kalimatnya litaskunu ilaiha, bukan litaskunu fiha. Mawadah rohmah itu jangan semoga, itu sudah pasti. Yang semoga itu sakinahnya. Ki sapa ki diurut ae kaya ndoke PT iki. Menurut Cak Fuad, mawadah itu adalah rasa untuk ingin menyatu dengan suamimu, dengan istrimu. Itu sudah pasti itu. Kamu mencintai kok. Itu jangan semoga. Nek kon jek semoga lah, kon rabi lah apa jek semoga iki cintane. Kan gitu. Jadi mawadah sudah pasti, rahmah sudah pasti, tidak ada semoga. Yang semoga adalah sakinah. Nah, litaskunu ilaiha, jadi ke bukan di. Kalau di pasti, tapi kalau ke terus. Kadang sakinah, kadang gak. Awan sakinah, sore gak. Begini sakinah meneh, selesai sakinah gak meneh. Mari ngono pegel oleh gak sakinah, sakinah meneh. Terus engko dek sakinah pok dek. Wis gak sakinah ya. Ya Pak, mohon maaf, ini epistemologinya Cak Fuad. Ini mulai hari ini sampai nih kalau kawin tolong jangan, menurut saya kalimatnya enggak gitu ya, biar dibikinin Cak Fuad kalimatnya, bukan semoga menjadi keluarganya mawad yang sakinah mawaddah warahmah. Yo salam lu sahabatnya nyuwun sewu Cak Fuad. Ya apa? Ya, itu saya hanya mengajak saja untuk berpikir ya, karena ayatnya itu litaskunu ilaiha, kan gitu ya. Untuk bisa sakinah itu waja'ala bainakumul mawaddata wa. Jadi Allah memang agar manusia bisa menuju kepada sakinah, maka Allah menciptakan mawaddah dan rahmah di dalam diri. Jadi itu memang Allah yang memberikan. Sudah diberikan kepada Allah pada hati seorang manusia itu dengan pasangannya itu mawaddah wa rahmah. Nah, itulah yang menjadi bekal untuk menjadi membentuk keluarga sakinah. Tapi sekali lagi di situ saya ingin memberikan satu catatan bahwa di situ litaskunu ilaiha, gitu ya. Taskunu ila itu menurut pemahaman saya berarti ini proses yang terus menerus, gitu ya, menuju ke sakinah. Iya, menuju kan berarti yaitu tadi tidak pernah sampai bahwa keluarga sakinah itu keluarga yang selama hidupnya nggak pernah bertengkar misalnya. Ya enggak begitu. Iya. Jadi ini proses sakinah itu. Terus-menerus diusahakan. Yang penting harus dipelihara namanya mawaddah wa rahmah. Itu yang harus dijaga. Kalau itu dijaga, insya Allah tercipta sakinah. Misalnya, istriku dulu kok sepertinya cantik sekali, kok sekarang enggak, misalnya gitu ya. Ya, kok seje saiki yo, kok tonggoku luwe ayu saiki misalnya gitu ya. Nah, ingat rahmah di sini. Rahmah itu apa? Senajan elek tapi bojoku. Kan gitu ya. Iki dhisik kayane akhlake apik, saiki kok malih koyo ngene. Senajan koyo ngene dia tetap bojoku, harus saya didik, harus dan begitu. Nah, itu karena ada rahmah. Jadi mawaddah, rahmah itu harus bergandengan terus, ya. Nah, kalau itu dijadikan pegangan, maka sakinah akan terwujud. Ya, meskipun tengkar, setelah tengkar, tapi eling mawaddah warahmah, akhirnya sakinah lagi. Jadi itu dinamis. Nah, itu yang pernah saya terangkan begitu di Padang Bulan ya. Jadi kalimatnya kayak kira-kira ya, engko ditulek singkate. Semoga dengan mawaddah dan rahmah mereka berdua, keluarga mereka menjadi sakinah. Ngono kalimatnya asik, seneng aku. Kalau nggak ada Cak Fuad nggak jelas. Engko Gusti Allah muring-muring kapok kon.
kok semoga mawadah karepmu ya apa? Wis tak kaikit biyen kon. Gitu, sudah tak kasih dari dulu mawadah warahmah kok. Itu bekalmu untuk sakinah. Gitu deh, jelas sekarang ya. Oke, yang sudah terlanjur mencetak undangan perkawinan dirubah besok. Ya? Oke. Ya, sip ya, Dek ya. Untuk yang Mojopahit nanti saya tanya langsung ya sama yang bersangkutan ya. Paling tidak Brawijaya 5. Ya, tak tanya langsung karena beliau yang berunding terakhir dengan Sunan Kalijogo di Gunung Cetro kan gitu kan. Ya, nanti saya tanya langsung daripada saya jawab nanti kon kok lanjang jawab ngono gak enak aku. Dadi engko kula nyuwun izin tak jawabnya tenan arek nika. Oh iya gak apa-apa Nun gitu karena saya kan harus runding terus. Nanti kalau tidak nanti saya jadi Fadlizon gitu. Gitu. Atau siapapun lah pokoknya saya ini lah pokoknya klaim gitu ya. Nanti saya tanya langsung kenapa 11? Kenapa kok tidak 11? Iya. Kenapa kok 9 gitu. Karena 9-11 itu kelahirannya istri saya. Yaitu 11 November. Wah, apa hubungannya, Bang? Ya karena hubungannya lah, urip mesti karena hubungannya. Ya karena hubungannya ya gak apa-apa, yang penting seneng hati ini. Kan gitu. Gitu. Itu sama dengan pertanyaan ada kapal beratnya 350 ton, penumpang laki-lakinya 700, penumpang perempuannya 370. Berapa umur nakodanya? Nah, ison jawab kan takai bojo 5 kan. Padahal jawabannya gampang, nakodanya umur 43. Bagaimana hitungannya? Ini om kula ya. Gampang. Oh, Indonesia sembarang dienggokno iso kok. Ya kan? Gitu ya Mas ya. Kalau kamu tidak punya kelakar-kelakar dalam hidupmu, itu ada 2 tanda. 1, kamu kurang potensial, kurang berbakat untuk bahagia. Nomor 2, berarti kamu kurang cerdas. Karena kecerdasan itu outputnya itu ya, ekspresinya itu ya kelakar itu. Kelakar-kelakar itu. Loh, ini serius Mas. Saya sejak kecil saya berkelakar tanya Cak Fuad. Saya sama Cak Fuad itu menjadi kakak saya itu pahalanya sangat besar. Karena saya nakalnya luar biasa. Saya tuh tidak pernah keluar dari sekolah. Terakhir saya keluar dari SMA. Tapi aku tidak keluar. Saya kelas 1 juara. Setelah itu saya kenal sastra Malioboro. Tiap malam saya di Malioboro. Satu kuartal itu 4 bulan saya izinnya bolosnya itu sekitar 30 sampai 35 kali dalam 1 kuartal. Terus saya meneruskan ya gak ketututan pelajaran, akhirnya saya keluar. Terus saya dideketin Cak Fuad sore-sore Nun. Bisa nih lho, marek nopo sekolah. Bisa nih kita wis. Semarin ngono gak sekolah gak apa-apa. Sakno ibu lho, ibu cek seneng. Ya, karena Cak Fuad bilang ibu, saya langsung oke. Akhirnya saya berangkat ke rumahnya kepala sekolah yang kemarin sudah saya maki-maki. Demi minta maaf karena kenapa saya keluar sekolah? Karena saya itu ketua OSIS. Saya itu ketua OSIS, sekretaris saya Busro MS, Busro Mukodas. Gitu. Terus karena saya OSIS, saya disiplin orangnya. Saya tidak perlu disuruh disiplin, saya sangat berdisiplin. Karena saya torikot sejak kecil. Saya tidak pernah melanggar. Saya betul-betul tekun, disiplin dan sangat rajin. Gitu. Nah, saya mengerjakan sebagai ketua OSIS itu semua urusan saya beresin sampai akhirnya berbenturan dengan jam pelajaran. Karena nanti ada lomba apa di sana, ada kontes apa di sana, ada matematika, olimpiade, semua saya ngirim teman-teman itu demikian Pak, sehingga banyak yang berbenturan dengan pelajaran. Akhirnya guru marah sama saya. Ini gara-gara OSIS ini. Gini, jadi tidak lancar pelajarannya. Loh, aku gak padan gak jadi ketua OSIS gue. Saya ini menjalankan tugas kok malah dimarahi guru. Aku nang kepala sekolah. Pak, aku dino iki leren dadi ketua OSIS dan leren dadi siswa sampean. Wek. Tak suwe buku OSIS itu. Mulai aku. Mulai kondo Cak Fuad dirayu sama Cak Fuad. Jadi 2 hari kemudian saya minta maaf itu. Jadi saya, teman-teman sekalian, memang agak gila. Jadi menjadi Cak Fuad itu bagi saya udah, Cak Fuad nggak usah beramal soleh, sudah cukup, mesti masuk surga. Iso ngeladeni aku luar biasa. Karena saya tuh ya Allah nakalku haru-haruan pol wis aku ngobong omah sapi terus.
Jadi Cak Fuad itu pernah tak suruh melakukan dodok. Jadi saya tidak mau buka puasa. Aku juga gurung mlebu SD, tidak mau buka puasa. Saya terus lari ke gerdu itu kira-kira 300 meter dari rumah saya. Terus saya di gerdu, usume wong buka, aku ndek gerdu ijen. Terus dirayu sama kakak-kakak saya, mbah saya gitu. Aku gelem buka tapi mlaku ndodok, nggawa panganan teko omah nang gerdu. Mbok Cak Fuad ndodok ini nggawa panganan. Wes. Wah, aku nakal pol waktu itu, Mas. Ya, jadi kalau saya kembalikan kepada Anda, Dek. Jangan lupa Allah sendiri mengatakan begini, wahai manusia, engkau tidak makan kecuali aku kasih makan. Padahal kan Allah mengatakan, bekerjalah kamu, fantasyiru fil ard, untuk mencari nafkah kan. Tapi begitu kita cari nafkah, Allah mengatakan, kamu tidak makan kalau tidak aku beri makan. Wahai manusia, engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Jadi itu dialektikanya begitu. Sama dengan doa tadi itu. Gitu loh. Nah, kamu jawab begitu. Kamu tetap berusaha supaya lebih beriman, tapi nanti Tuhan jangan kayak Tuhan bilang, wahai hambaku, engkau tidak beriman kecuali aku kasih hidayah kamu untuk beriman. Ayo piye gue. Ayo. Sampean ngewo, masa ngomong ngono sampean? Kan enggak bisa bilang gitu. Ya nikmatilah, Allah begitu tuh nikmati, karena itu cara Allah bercinta dengan kita. Memang Allah seperti itu, dan Allah itu maha pecinta yang luar biasa. Bayangin, malaikat itu percepatan speednya itu kan 5 gini, satu harinya malaikat pada manusia 50.000 tahun. Jadi kalau kamu hidup sehari sama malaikat di sana, di sini sudah 50.000 tahun. Gak mek wis tuwek kon. Wis dadi akeh kon kabeh dadi akeh. 50.000 tahun. Wis dadi akeh to. Apa iku? Badar besi. Hajar jahanam. Virus. Bisa jadi akeh. Allah sendiri itu menyebut dirinya itu hanya 1000 tahun speednya ketika menemui kita. Jadi Allah itu aneh, itu Allah itu aneh itu. Dan betapa dahsyatnya Allah itu. Ya coba Anda, Allah kok maha bersyukur itu ya coba. Asyakur kan, Allah asyakur, Allah maha bersyukur, itu enggak rasional tuh. Tuhan kok bersyukur lah. Itu memahaminya kalau dengan tafsir tidak bisa. Kok Allah maha bersyukur? Tapi di lain pihak Allah mengatakan, wahai manusia, meskipun engkau berbuat baik setinggi gunung, aku tidak tidak bertambah kemuliaanku. Meskipun kamu berdosa seluas lautan, tidak berkurang kemuliaanku. Kan gitu. Gitu. Terbalik kan omongannya. Yang tadi bilang aku maha bersyukur. Dan bersyukur itu kan orang yang butuh sesuatu terus dikasih bersyukur. Ini Gusti Allah butuh apa? Butuh apa Gusti Allah? Gusti Allah gak butuh apa-apa. Tapi dia bilang aku maha bersyukur. Kan asik gitu. Sampean nih. Jos. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Begitu Allah merendahkan dirinya, Allah neguk sampai ke tadabbur tafsir. Maka huruf alif lam tadi, alif itu Allah yang maha gagah perkasa, tegak. Tapi begitu dia merunduk kepada kita menjadi alif lam. Inilah atau ro. Melengkung dia, mendekat ke kita dengan speed hanya 1000 tahun dibanding satu harinya manusia. Satu harinya Allah 1000 tahun manusia. Sementara malaikat 50.000 tahun. Bahkan Allah, di mana ada engkau, ya Pak, kalau engkau sendirian aku yang kedua, kalau engkau berdua aku yang ketiga, kan gitu kan? Jadi Allah bareng sama kita sekarang di sini nih. Dan apakah Allah yang kita gendong? Bisa gini, Mbak Suripan wis. Apakah kita yang menggendong Allah atau Allah yang menggendong kita? Kan Allah yang menggendong kita. Jadi Allah menjadi huruf ba, menampung kita. Itulah ibu, ba. Makanya kecilup, ba. Kurang jelas.
huruf-hurufnya Allah itu. Siluba, gitu loh dia ya. Jadi nikmati itu dan jangan cari jawaban objektif ya. Nikmati saja. Yes, iki meningkat iki imanku. Dan kalau perlu sekarang kamu jangan nunggu ujian Allah. Ujian Allah dikasih, kamu tanggung. Ayo bismillah. Ya Allah, kuatkan aku, aku akan tanggung ujianmu. Tapi kalau Allah tidak mencoba, ujin dewe awakmu. Terus saya dari kecil menguji diri saya terus, tak jajal. Jadi arek-arek takon nggo watu gede, aku melumah. Jeluek, gue niku watu belek ngene iki. Hanya untuk menguji, gitu loh, untuk menguji. Saya musim dingin di Amerika, di Eropa, Siberian winter 52 men derajat. Aku metu nganggo jaket biasa, gak nganggo stocking, gak nganggo metu jajal. Malaikat muring-muring. Kon jajal tak jarno bongko temen kon. Ya toh? Selamat aku dikon ngelindungi kon. Gitu kan, akhirnya aku dilindungi dan aku tidak sakit tulang. Seharusnya sakit tulang saya. Karena saya 2 bulan menjadi gelandangan di Belanda dan saya benar-benar harus sakit. Tapi saya tidak sakit. Dulu pernah sakit dikit, sisanya di sini. Di apa gini, tulang gini, bangkean gini. Tapi sekarang udah nggak ada. Dan seharusnya mati seharusnya. Dan sudah berkali-kali saya seharusnya malaikat akhir kon niku ngerepoti aku ya. Gitu deh ya, yang asik sama Allah, isyik ya, yang akrab sama para malaikat, akrab sama Allah. Dan kalau ada jin melintas, kamu sapa dengan baik-baik. Kalau ada yang kerasukan temanmu, jangan diusir dia, bilang sama dia, Mas, iki bocah urung kuat, gue karo aku baik. Itu yang membuat nyuwun sewu saya ini kan dianggap bisa gitu-gitu, dan saya kalau sudah darurat saya dipanggil untuk ngusir. Lah aku saya tidak mau ngusir saya. Wis tak cekel tak. Iki arek gurung kuat kon melok aku sik ta ya, gak apa-apa ya. Nek karo aku lah gak usah ganggu aku. Mesti tak kontak kae tak anu tak pakani sak karepmu lah. Iki arek sakno iki ya karo aku karo tak cekel kene wis terus dia tidur. Sudah sembuh dia. Kosong lagi. Akhirnya jinnya ikut saya. Gitu loh. Terus njaluk, "Cak, aku tukono sate Padang." Aku jawabnya gampang, sampai te Padang dasmu. Aku dhewe angkringan kadang gak duwe dhuwit kok. Ya kon ngongkon doyol-doyol kon nyopet ngono. Enakmu dhewe ana jen njaluk mangan menungso ngono aku to. Ya tapi dia ketawa. Wah, sampean ini lucu teman. Lucu teman. Maka mereka seneng sama saya. Loh, ini karena saya tidak benci, saya tidak pernah benci, saya tidak pernah ngusir-ngusir. Ini bumi kita bersama. Allah mengatakan, ya ma'syarul jinni wal insi, jin disebut lebih dulu di Quran, tidak pernah manusia loh. Jadi teman kita. Cuman kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya syirik kepada Allah dan seterusnya. Bahwa teman-teman, tanah aja teman kok, semut aja teman kok, kan itu loh Mas, Mbak ya. Itu jadi demikianlah makalah mengenai jin untuk sementara waktu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada yang kesurupan di Depok, di Pluit, di mana-mana, kalau terpaksa sebutan jenengku. Tak kandak nombah nun loh gue. Ngono. Kemarin teman-teman yang dari Mandar dapat cerita sangat banyak dan agak wah ya Allah, kenapa engkau letakkan aku di tempat yang seperti itu? Masa ada demo dipukulin tentara di zaman Pak Harto, terus ada satu anak yang Canung, tolong aku Canun. Le demo di Makassar njaluk tolong aku di Jogja. Canun. Tiba-tiba Mas, dia jongkok itu tiba-tiba sudah berada di depan rumahnya. Yang jaraknya 15 km dari tempat demo itu. Dan dia nggak paham sampai sekarang. Dan saya bilang, enggak, kamu itu enggak demo, kamu itu memang di rumah, kamu ngelamun. Kamu itu ngelamun, tidur, kamu pikir kamu demo, terus kamu ngelendur ke depan rumah. Saya bilang gitu. Loh, jangan serem-serem, saya enggak punya kemampuan apa-apa. Lah temenan Mas, itu kan soal terpaksa. Kalau Anda nyebut nama saya terus kemudian beres masalahnya, bukan karena nyebut nama saya, cuman Tuhan tidak tega sama saya.
Oh alah sakno arek iku wis disebut-sebut jenenge mosok gak tak marekno kan gitu. Bener nggak Mas? Tuhan kasihan sama saya. Kalau Tuhan kasihan sama saya dan Anda sudah serius bener nyebut saya, kan Tuhan tidak tega. Ya sudah kalau gitu tak sembuhin kan gitu. Bukan karena saya hebat. Gitu. Enggak ada yang manusia hebat, enggak ada. Di Ma'iyah semua harus tahu bahwa manusia tidak ada yang hebat. Tidak ada di antara kita yang hebat. Yang hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Aku tuh nggak ngerti apa-apa soal gitu Mas. Ngelihat ya nggak bisa. Cuman dimintai tolong. Akhirnya aku kirim wong. Kirno, Yoyo, kadang tak kirim. Kirno terutama yang tak suruh nanganin gitu-gitu tuh. Terus begitu Kirno teko, wah, anak buah Cak Nun meneh. Loh, terkenal Cak Nun dek kono. Wes, hilang Mas, hilang terus tidur lagi, masuk lagi. Kirno udah pergi, masuk lagi, ditelepon Kirno, ini kumat meneh, seje iki. Tadi suaranya gede, sekarang suaranya perempuan. Kirno datang lagi, ngene bolak-balik anak buah Cak Nun. Padahal aku ya sering nang padang bulan loh. Jadi Allah itu bercinta sama kita dengan berbagai macam cara. Dan jangan pernah menyangka bahwa engkau memiliki kekuatan apa-apa. Dan jangan bangga dengan dirimu sendiri. Banggalah terhadap imanmu kepada Allah. Imanmu bukan engkaunya, gitu ya. Teman sekalian, Kak Fuad, kalau ada kalimat-kalimat terakhir sebelum kita akhiri, pesan-pesan. Baiklah. Jadi saya kira 1-2 kalimat aja. Mari kita dalami terus-menerus ya inti dari Ma'iyah ini, dan itu terus kita belajar. Saya juga terus menggali ya sampai nanti kapan kita tidak tahu, tapi terus-menerus kita harus mencari dan mencari. Jangan merasa kita ini sudah mencapai suatu tingkat ya keimanan yang tinggi atau sejenis dengan itu. Kita harus tetap tawadhu dan selalu tidak lupa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Kita semua memerlukan petunjuk dari Allah. Kita tidak perlu merasa lebih tinggi dari siapapun. Saya kira itu aja, dan mudah-mudahan ya Allah selalu menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sangat jelas yang dipesankan Cak Fuad. Saya kira sesuai dengan satu gelombang dengan kita semua bahwa di Ma'iyah ini tidak ada tokoh panutan. Karena panutan kita, kalau Anda orang Islam dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda orang Kristen, Anda ke Yesus segala macam, itu monggo dielaborasi sendiri bagaimana gitu ya. Tapi kita menghormati semuanya, termasuk teman-teman kebatinan, teman-teman yang dari Mojopahit segala macam, itu kita hormati. Dan Brawijaya 5 sudah datang ke Padang Bulan 3 kali. Belum lagi yang lain-lain. Gajah Mada yang belum, sampean Ronota, kayak enak aku gitu. Tapi Brawijayanya udah datang. Dan kita kasih waktu untuk pidato. Cak Fuad tahu, kita kasih waktu untuk pidato. Dan cara kita untuk menghormatinya sangat sederhana, saudara-saudara. Apa yang beliau kemukakan tadi, yang penting adalah itu tanda bahwa beliau sangat mencintai rakyat kita, rakyat Indonesia. Bahwa cara dia melihat itu berbeda dengan kita, bahwa metode yang dia tempuh dan strategi yang dia tempuh itu berbeda dengan kita, itu urusan kedua. Tapi yang penting beliau cinta kepada rakyat Indonesia, dan kita harus bersatu di dalam cinta itu. Kan gitu kan? Jadi dia tidak saya bantah, tidak saya salah-salahkan, tidak saya kelenek-kelenekkan, ya tidak saya sesat-sesatkan. Tapi itu